Iya, 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 iya. Kristen ya kan, Dek? Oh iya, Kristen. Oi, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kau cepat masuk neraka. Ini Eh, temanya Datang kurang ngajar, Nora, miskin orang. Nora, bukan Nora, tadi Nora, itu loh, Bang. Nora. Kalau saya masuk neraka, kecuali saya murtad. Kalau saya tetap ada juru selamat Tuhan Yesus Kristus, udah pasti mati masuk surga. Gitu, Hmm. Nora. Nah, iya, itu tertulis di mana dalilnya? Ya tertulis di Alkitab, masa tertulis di Al-Quran? Iya, di mana? Karena kalau di Bible tertulis pengikut Paulus itu adalah orang neraka. Gimana dong? Di mana tuh, Bang Zuma? Yang Matius 23 nomor coba, 15. coba tuh Zuma, coba. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Itu. Nah, itu berarti kesalahannya ada pada Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma tahu itu merujuk kepada Paulus? Nah, Lalu makanya kalau bukan dari Paulus siapa? Orang ya makanya Farisi ini Bang yang Zuma. menjelajahi daratan siapa, Bang? Bang Zuma kalau tidak pernah masuk Kristen nggak akan mengerti namanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Gitu Iya, ya Bang Zuma. orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajak orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, itu siapa orang Farisinya? Jadi gini Bang Zuma, konteks tadi Matius berapa tuh yang Bang Zuma baca? Aduh, baru mau cari, kupikir udah tahu. Tunggu. Inilah kelebihan orang Kristen, bernarasi tapi tidak tahu dalil. Matius Siapa juga yang 23. hafal itu Alkitab semua dari Kejadian sampai Wahyu. Kita orang Kristen tidak wajib hafal, cuman Iya, memahami tidak. arti. Bukan masalah hafal. Artinya tidak ada dalam benakmu tentang kitabmu itu. Lagian juga tak ada isi kitab kok kamu jalankan dalam beragama Kristen. Udah, Semua cuma mana? doktrin Matius dogma. berapa? Matius berapa tuh? Biar saya Matius baca. 23 nomor 15. Matius 23. Nomor 15. Ini kalau jadi Kristen ya langsung mengerti, tapi ya ini debat ya, enggak apa-apa. Oke. Di Matius luar 23, Kristen 15. hebatnya karena dia tahu dalil dan mengerti. Gini, saya baca. Saya baca biar jelas ya, karena Iya, Abang Zuma silakan. ulang-ulang, Abang Zuma baca tapi pelintir gitu. Silakan. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengerungi lautan dan menjelahi daratan Iya. untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan Iya. sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lipat lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Ya. Siapa orang Farisi? Ya, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadi tokoh bagi orang di luar kelompok Yahudi. Ya itu Bang Suma, konteks yang di dalam audiens itu. Jadi konteks. Jadi konteks. Ini berbicara oknum. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang kita cari nih, siapa yang menggenapi itu? Begitu pola belajarnya. Katanya paham. Bukan Udahlah, menggenapi itu Bang Zuma. Enggak, Ini harus ada orang Farisi, Bung, yang audiens menggenapi. Iya, audiens yang ada di situ, yang sementara Yesus bercakap-cakap dengan mereka itu Bang Zuma. Nah, pintar. Kalau hal kayak gitu, Anda kembalikan pada keadaan seperti itu. Nah, sekarang siapa orang Farisi yang nyebrang lautan sampai ke Roma, menjelajahi daratan sampai ke Arab? Itu siapa? Asumsi di balik pertanyaan Bang Zuma itu mau bilang bahwa semua Alkitab ini
ini ada nubuatan gitu. Jadi Kan ya, Paulus ini satu-satunya kandidat, Bung. Dia yang kemudian memiliki 13 buku yang digunakan sebagai senjata untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya. Siapa lagi kalau bukan beliau? Di dalam pengakuan Paulus, Filipi 3 nomor 6, nomor 7, dia sendiri mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri dinyatakan dan mengaku sendiri bahwa dia adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Diterangkan dalam 1 Korintus 9:20 nomor 21. Paulus kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, kepada orang yang tidak menganut Taurat mengaku juga tidak menganut Taurat. Ini apa kalau bukan munafik? Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi laut, menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan, menyeberang lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 sampai 7 sampai 2, bahkan sampai 20 dan seterusnya. Paulus jelas di situ menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Kisah Rasul 17 di situ Paulus banyak kemudian mentobatkan orang. Dan ingat, apa ending daripada Matius 23 dalam satu perikop? Apa kata Yesus? Di situ diterangkan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat, baca nomor 32-nya. Mereka tidak akan lolos dari neraka. Siapa mereka ini? Keturunan para pembunuh para nabi, ular beludak, keturunan nenek moyang orang-orang Farisi. Keturunannya disebut ular-ular, keturunan disebut ular beludak. Dan itu akan tergenapi oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang yang menjadikan tanda kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Siapa itu? Paulus in the gang. Kalian. Oke, sudah ya Bang Suma ya. Nah, silakan. Ya, jadi itu salahnya bukan di Alkitab, salahnya ada di otak Bang Zuma. Ya sudah, yang benar yang mana? Bentar. Yang benar yang mana? Mencocokkan itu dengan Paulus. Ya, silakan yang benar yang mana, silakan. Nah, saya kasih Anda berbicara 1 jam. Tolong tunjukkan oknum yang dimaksud Yesus di sana, silakan. Saya diam. Sebenarnya tadi Pak Zuma udah baca ayat penutup ya. Saya baca dari sini Pak ya supaya lebih jelas. Ayat 36. Sesungguhnya ya kan, aku ini Yesus kan berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Ya, ini berbicara konteks orang audiens yang ada di sini, Abang Zuma. Iya, siapa di situ? Paulus sesaman enggak? Paulus sesaman enggak? Iya, tapi tidak ada di sini di tafsir ke Paulus, tidak ada di sini. Satu lalu ayat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Pun tidak ada. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebutkan orang-orang Yahudi berteriak, kemudian apa teriakan orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di luar dari seluruh bangsa yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Masih kurang? Gini, Bang Zuma, coba Bang Zuma baca di ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Apakah itu merujuk kepada satu orang yang namanya Paulus? Nah, ini kesalahan dalam membaca. Saudara, saudara. Entar Bang Zuma, entar. Di situ dibilang apa? Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ini banyak orang di sini, orang-orang Farisi. Banyak orang itu orang kan? Enggak merujuk kepada banyak Paulus. Orang itu oknum kan? Seperti itu. Ini audiens yang ada di sini. Banyak orang itu oknum kan? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Banyak orang itu oknum kan? Abang semua bisa lari lagi ke ayat 20 pasal sebelumnya itu. Di situ kan ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, jadilah diskusi atau perdebatan di situ sehingga lahirlah teguran keras yang
dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Abang Suma bawa lagi ke Rasul Paulus? Kegagalan di sini bukan pada Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Otak Bang Suma itu yang salah menginterpretasi. Demikian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya itu siapa? Saya tunggu. Ya ini yang ada di orang-orang yang ada di konteks ini. Iya, siapa? Nah, kita perlu tahu, tidak perlu harus kita tahu itu siapa. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Coba Anda baca di data nomor 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, siapa yang mengotori mulutnya dengan Torah, tapi tidak ada dipraktikkan dalam hidupnya sebagai orang yang beragama? Siapa? Bang Suma jawab dulu. Berapa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini? Ada berapa banyak? Bang Suma sudah banyak. Ada berapa banyak? Nah, justru banyak. Itu Bang Suma karena ada banyak. Enggak bisa Bang Suma lari. Salah satunya siapa? Gitu. Termasuk Paulus nggak? Dia termasuk Paulus, tapi bukan berarti termasuk Paulus. Ya sudah, nggak usah kau nangis. Kalau kau sudah mengakui termasuk Paulus, ya sudah. Paulus ini oknum, termasuk di dalamnya. Sekarang agama yang dibangun oleh Paulus itu agama apa? Pengikutnya adalah orang neraka. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru Paulus itu bertobat, ya kan? Awalnya kan dia mau membunuh pengikut Kristus. Lalu dia bertobat Bang Suma. Jadi tidak semua ahli Taurat. Ketika saya bilang, nah ini kesalahan logiknya di sini. Saudara, cuma Paulus itu udah melanggar yang namanya generalisasi falasi. Ya karena di Paulus sini itu 2 kali bertobat. Bahwa semua orang Farisi tidak seperti itu kegagalan dalam menalar. Bukan, cara Anda kemudian untuk menyembunyikan Paulus itu bagus, unik, tapi nggak bisa. Nggak bisa orang Yahudi aja teriak dia penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia, orang yang beradab. Itu data di kitabmu. Kenapa pula kau mengatakan saya salah? Bang Suma, kalau saya pakai logiknya Bang Suma ya, misalkan nih anaknya Bang Suma itu bersekolah di sekolah mana, SMP mana lah gitu. Terus karena ada satu orang berbuat salah di situ, jadi semua anak di situ jadi salah. Nah itu kegagalan dalam Abang Suma menalar. Ya oknumnya gitu. Demikian ya, pula ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini bukan semua. Contohnya Paulus. Bukan semua. Kita tidak bisa kemudian menebak yang lain kecuali Paulus. Hanya Paulus. Kalau Anda mengatakan pertobatan, Paulus itu sudah dinubuatkan pertobatannya oleh Yesus. Yesus kemudian bernubuat tentang orang yang bertobat tapi setelah bertobat jauh lebih jahat lagi. Itu Yesus sudah nubuatkan Paulus tentang itu. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50. Paulus sudah dinubuatkan sebagai orang Farisi yang berasal dari angkatan jahat yang bertobat, tapi setelah bertobat dia malah semakin gila kejahatannya. Baca itu dalil. Ketawa lagi kalau ditanya. Gini, ya saya ini kan ada debat, tapi gini, kalau saya itu debat tetapi jujur Bang Suma. Debat saya juga jujur. Kau bilang saya penipu. Dari tadi saya berdalil. Anda berupaya menutupi Paulus pendiri agama saudara. Kapan Anda mengiyakan Paulus? Iya betul Bang Suma. Golong tikar Kristen sedunia, paham? Biasanya ini, saya sudah menghadapi banyak kemudian manusia-manusia batu. Manusia-manusia batu. Sudah sering saya menghadapi tipikal-tipikal kayak saudara ini. Jadi dalil dikasih menyalah-nyalahkan. Jadi gini, ya itu interpretasi Bang Suma, motivasinya apa? Ya itu bukan, itu dalil. Saya berdasarkan dalil. Bentar. Sudah penyebutan nama pun. Saya Kisah Rasul 24 nomor 5. Saya sebagai ada nama Paulus disebut di situ. Kita bisa maju lagi ke yang berikut lagi.
Kalau saya sebagai orang Kristen, ya itu sesuai dengan akal sehat, dengan metode yang benar, dan seperti yang saya jelaskan. Nah, Akal kita sehat selesai- kau bilang? gini, kita selesai di sini. Orang kita lanjut. Kristen berakal rupanya membahas Bible. No, tak ada satu manusia Kristen pun yang membahas Bible dengan menggunakan akal, kecuali akal-akalan. Iya, saya akui. Angkat tangan saya kalau itu. Ya, jadi gini Bang Somad. Yang masalah Paulus sudah ya, itu Kok sudah? Nggak bisa dong. Tak tadi boleh. saya menjelaskan sesuai Nggak boleh dengan karena dari sana asalnya kekristenan Benar. dari Paulus. Kristen menggunakan akal sehat. Kalau Kristen menggunakan akal sehat sudah tidak Kristen lagi. Justru karena Kristen tidak menggunakan akal, makanya masih Kristen. Nah sekarang ini kita gantian ya. Saya tanya lagi ke Bang Somad sebagai seorang Muslim ya. Boleh ya? Iya, silakan. Ya, jadi begini Bang Suma atau siapa saja yang mau menjawab. Sejauh yang saya perhatikan itu kan orang Islam itu percaya tauhid. Allah itu tauhid artinya bahwa satu mutlak satu. Ya kan? Sementara kita Kristen itu kan Tritunggal. Allah yang esa itu memiliki ada kejamakan dalam pribadinya itu, pribadinya itu. Nah, pertanyaan saya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang namanya ciptaan, malaikat dan bawaan-bawaannya itu sampai kepada kita manusia, bumi dan segala isinya, Allah yang tahu itu, ngapain aja dia sendiri di sana? Hah? Maksudnya? Ya, dia ngapain aja? Maksudnya? Ya, dia sendiri-sendiri di situ, terus gimana itu? Maksudnya? Pencipta langit dan bumi itu, Bung, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Lu ngapain aja? Setelah gue ciptakan lu ngapain aja? Allah nggak ditanya, Allah ngapain aja? Emang kita manusia ini siapa mau bertanya tentang pencipta langit dan bumi? Makhluk manusia nanti dikatakan dirinya manusia, diberi daya pikir, akal, baru bisa berpikir, baru sadar kalau dirinya ada. Kalau tidak diberikan kemudian serpihan berupa akal dari penciptanya, ya sama seperti batu. Nah, Sekarang Bang Suma sekarang udah justru kita mau bertanya, ngapain Bang Suma Tuhan kan pada udah saat diberi itu? akal. Gini, Bang Suma kan udah diberi akal sekarang kan, betul tidak? Ya, Nah, berarti Bang Suma udah bisa berpikir logis ya kan? Nah, itu dia sendiri di sana, bagaimana dia bisa membagi atau ada objek untuk dia bisa mengasihi, atau ada objek lain untuk dia bisa mencurahkan apa yang namanya atribut-atributnya. Saya pakai istilah ini saudara sedang mensifati Tuhan dengan sifat makhluk ini. Seperti Tuhan Anda, dewa-dewa lagi berunding dewa-dewanya. Gimana bro, kita ciptakan manusia yuk. Ah itu dewa-dewa itu. Jadi gimana kalau itu seperti apa di Islam itu? Biar jelas. Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tuhan nggak ditanya. Al-Quran yang menarasikan itu, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Tuhan tidak mensifati sifat manusia. Ketika dia sendiri, dia merenung, dia merasa tak ada kawan, dia merasa sepi, dan itu sifat manusia. Sementara yang Anda pertanyakan ini berasal dari rasa Anda sebagai makhluk, sedangkan Sang Khalik bukan makhluk. Anda ingin mendudukkan rasa Anda sebagai makhluk terhadap Tuhan, nggak bisa. Berarti Tuhan tidak punya rasa ya? Loh, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya. Iya. Tuhan itu tidak hidup, tapi Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu tidak melihat, tapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu tidak mendengar, tapi Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu tidak mencipta, tapi dia maha menciptakan. Paham? Tidak bisa kita mensifatkan Tuhan itu dengan sifat manusia. Nah, coba lanjut Bang Suma. Tuhan itu maha kasih tidak? Maha Tuhan itu pengkasih maha tidak? Tuhan itu maha kasih.
Bagaimana Itu jelas dimensi sebelum ada itu yang ada yang diciptakan itu Bang Suma? Ya justru karena itulah dia menciptakan. Dia maha menciptakan, makanya di dia situ. menciptakan. Justru karena dia sepi, maka dia menciptakan, kan begitu Bang Suma kan? Itu Tuhan lo. Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu begitu. Itu Barusan Bang Suma Tuhanmu. ngomong sendiri. Itu Tuhan. Di mana saya mengatakan Tuhan sepi? Gimana? Ya, Inilah kalau murid Paulus itu begitu. Kalau kau mensifati Tuhanmu rame, jangan kau sifati ke Tuhanku. Kenapa? Ada yang satu. Bang Suma, coba Kamu ingin mengatakan Tuhanmu dari sononya 3 kan? Jujur. dikonfirmasi Iya kan? dulu. Tunggu. Saya balik nanya samamu. Kamu ingin pamer bahwa dari sononya Tuhanmu ada 3, betul? Bentar. Iya dong. Iya Kita clearkan dong. dulu. Nanti saya jelasin Iya itu, Bang. dong. Iya dong. Malu. Kamu itu sebenarnya bukan agama tauhid, bukan agama samawi. Kristen itu agama politeisme. Paham? Bentar, Bang Suma. Cuman kalian membungkus diri kalian dengan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Sebenarnya Kristen itu agama Helenisme, ajaran sinkretisme yang mengkawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Coba konfirmasi Bang Suma, konfirmasi. Tadi kan Abang Apalagi? Suma sudah bilang maha. Saya bilang Allah yang tauhid itu, SWT itu, dia maha kasih tidak Bang Suma? Abang Suma bilang iya maha kasih. Lah bagaimana segala sesuatu belum diciptakan, itu kasihnya itu apakah baru ada setelah dia menciptakan atau gimana? Silakan Bang. Iya Allah ya Karim. Jadi kalau Tuhan itu maha kasih, lu maunya kayak mana? Tuhan bersama dengan makhluk gitu? Kalau Adanya kasih Tuhan itu bersama ada dengan makhluk objek. gitu? Kasih Atau itu ada Anda ingin objek. mengatakan bahwa Tuhan itu maha kasihnya muncul belakangan gitu? Gini, kasih itu ada objek yang kita bisa. Ya, kasih itu setelah implementasi, kasih itu setelah Tuhan menciptakan. Tapi Nah. pada diri Tuhan, hakikat Tuhan, sudah sifatnya Tuhan itu maha kasih. Berarti kasihnya itu baru Kasihnya itu baru ada. Kalau mau gila bro, jangan ajak-ajak orang lain. Kamu aja yang gila sendiri. Oke sudah. Itulah. Udah, jawaban. kamu ke gereja colok pantat pendeta. Udah puas kan? Ini udah nggak beres. Nah, ke gereja colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu, mudah-mudahan otak bisa berfungsi gitu. Tiap hari debat-debat tapi ditanya baru satu pertanyaan udah langsung. Ini bukan pertanyaan orang waras, ini pertanyaan orang gila. Pertanyaan orang gila ini pertanyaanmu, bukan pertanyaan orang waras. Kamu itu pertanyaanmu pertanyaan orang gila, bukan pertanyaan orang waras. Orang waras bisa jawab kebalik. Lah, saya sudah menjawabnya, tapi apa yang kau katakan? Berarti kasih itu baru ada, kan gitu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. Makanya ada yang disebut Tuhan junior, Tuhan anak. Paham? Ada yang disebut Tuhan bungsu, Roh Kudus. Itu di kau. Kamu ingin mensifati sembahanku dengan sembahanmu yang dewa-dewa itu. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Kamu ingin mensifatinya. Kamu mau jujur bahwa sebenarnya Tuhan-Tuhanmu itu dari sejak semula sudah 3. Iya kan? Tapi kau malu-malu. Iya kan? Ngaku aja dong. Dari sono Tuhan kami 3 Suma. Apa buktinya? Baiklah marilah kita. Sudah 3 Tuhannya. Karena dia salah tafsirkan kitabnya Yahudi. Padahal yang dimaksud di situ adalah dewa-dewa Roma yang memang banyak, rame. Makanya di Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi, bertanduk 7, bermata 7. Jadi berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya orang Kristen yang adalah roh yang bertanduk 7, bermata 7 itu ada 7, saudara-saudara. Udah, kamu turun. Kamu dibawa aja dulu belajar. Cari bengkel otak, kau perbaiki otakmu dulu, atau kau ke gereja, colok pantat pendeta. Habis itu kau ke sini kalau kau sudah rasakan. Moderator kerja.
Jangan dibiarkan orang gila mengotori Komal. Moderator juga tidur. Oh, Bang Jangan- Suma ternyata tiap hari lu debat Jangan-jangan ini. dia ikut ke gereja juga ini Otak lu moderatornya. cetek seperti ini ya Suma ya, tiap hari lu debat ini. Waduh, Iya, parah lu, nggak parah. apa-apa. Saya dikatain cetek nggak masalah. Yang penting yang ngatain orang gila, nggak masalah. GP lu bilang gue cetek kayak, yang penting bukan gila kayak lu. Dia ingin pamer. Bang Suman, Tuhan kita sama lo. Tuhan kamu juga sebenarnya rame loh dulu. Sebelum dia menciptakan, oh sudah ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya. Karena kalau tidak ada ya bagaimana dia mengasihi. HP-nya ngeheng. Maaf teman-teman, HP-nya ngeheng ya. HP-nya yang ngeheng, bukan rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya ngeheng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus lagi nih. Ya naik lagi Pak.